Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara mencari nilai modus data tunggal dan data kelompok yang lebih dari satu nilai modusnya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Yang pertama untuk modus data tunggal terlebih dahulu. Nah, di sini kita diberikan soal berbentuk barisan angka. Ada angka 3, 9, 7, 8, 9, 7, 4, 7, 5, 9, 9, 7. Nah, dari soal yang diberikan ini, kita diminta untuk menentukan modusnya. Nah, bagaimana caranya? Ini mudah sekali. Terlebih dahulu kita harus tahu atau paham definisi dari modus itu sendiri. Nah, di mana definisi dari modus itu merupakan nilai ataupun angka yang paling tinggi frekuensinya. Atau bahasa yang mudah dipahami, yaitu angka yang paling sering muncul. Kalau kita perhatikan dari soal yang diberikan ini, angka berapa saja yang paling banyak muncul? Kalau kita perhatikan di sini, kalau angka 9, berapa kali dia muncul di sini? 1, 2, 3, 4. Ternyata angka 9 munculnya sebanyak 4 kali. Lalu kita perhatikan angka lain. Angka 7 misalnya. 7 berapa kali dia muncul? 1, 2, 3, 4. Ternyata angka 7 munculnya juga sebanyak 4 kali. Nah, otomatis dari soal yang diberikan ini ada dua angka yang paling sering muncul, di mana mereka munculnya sama-sama 4 kali, yaitu angka 7 dan 9. Itu artinya nilai modus untuk soal kita kali ini itu ada dua, yaitu 7 dan 9. Karena angka 7 dan 9 ini mereka munculnya sama-sama sebanyak 4 kali. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan nilai modus untuk data tunggal yang lebih dari satu nilai modusnya. Ingat, nilai modusnya boleh 3, 4, dan seterusnya. Yang jelas, perhatikan angka yang paling sering muncul. Nah, sekarang lanjut ke soal yang kedua untuk modus data kelompok lagi. Di sini kita diberikan data dalam bentuk tabel yang berisi nilai dan frekuensi. Nah, dari tabel yang diberikan ini kita diminta untuk menentukan nilai modusnya. Bagaimana caranya? Ini juga mudah sekali. Langkah pertama, perhatikan frekuensi yang paling tinggi. Kalau kita lihat di sini, pada kolom frekuensi, yang paling tinggi itu adalah 14. Namun kebetulan angka 14 di sini ada 2. Itu artinya nilai modus untuk soal kita kali ini juga ada 2. Otomatis harus kita cari satu persatu. Pertama, akan kita cari nilai modus pada kelas yang kedua ini. Perhatikan. Nah, setelah kita mengetahui letak kelas modus, baru setelah ini kita bisa masuk ke rumus modus data kelompok. Yaitu rumusnya MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Sama dengan TB, tepi bawah kelas modus. Nilai TB ini diperoleh dari, perhatikan kelas modus tadi, ambil angka paling depan, 50. Namun dikurangkan dengan 0,5. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kenapa harus dikurangkan dengan 0,5? Itu memang sudah ketentuannya. Rumusnya memang sudah seperti itu. 50 dikurang 0,5, kita peroleh hasilnya 49,5. Lalu ditambah. Untuk nilai D1. Nah, D1 di sini itu merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, 14 di sini merupakan frekuensi kelas modus. Dan 1 ini merupakan frekuensi kelas sebelumnya. Yang diminta selisihnya, berarti 14 dikurang 1. Kita peroleh hasilnya 13, berarti nilai D1-nya di sini itu 13.
Nilai D1 yang di bawah juga sama, 13. Lalu ditambah. Untuk nilai D2. D2 itu merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Di sini frekuensi kelas modus. Dan yang di bawahnya di sini frekuensi kelas sesudahnya yang diminta selisihnya. Itu artinya 14 dikurang 5. Kita peroleh hasilnya yaitu 9. Lanjut dikalikan dengan P. P di sini yaitu panjang kelas. Nah, dari mana kita memperoleh nilai P ini? Mudah sekali. Ambil salah satu kelas di sini. Boleh kelas yang pertama, kedua, ketiga, terserah. Sekarang kita ambil saja kelas yang pertama. Akan kita hitung ada berapa banyak angka dari angka 40 sampai 49. Kita mulai menghitungnya dari angka 40. Nah, sekarang sama-sama kita hitung. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ternyata ada 10 angka di sana. Itu artinya nilai P-nya di sini yaitu 10. Lanjut, sama dengan 49,5 ditambah 13 dikali 10 hasilnya 130. Lalu per di bawahnya 13 ditambah 9 hasilnya yaitu 22. Sama dengan 49,5 ditambah 130 dibagi 22 hasilnya yaitu 5,91. Terakhir sama dengan 49,5 ditambah 5,91 kita peroleh hasilnya yaitu 55,41. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan nilai modusnya. Namun tadi ingat karena frekuensi tertingginya ada 2, maka kita cari kedua-duanya. Ini untuk modus yang pertama, kita cari lagi untuk modus yang kedua. Lanjut. Nah, setelah kita mengetahui letak kelas modusnya, baru kita bisa masuk ke rumus modus data kelompok. Yaitu rumusnya MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Sama dengan untuk nilai TB. Perhatikan kelas modusnya tadi. Nah, untuk nilai TB itu ambil angka paling depan namun dikurangkan dengan 0,5. Ingat sekali lagi kenapa harus dikurangkan dengan 0,5? Itu memang karena sudah ketentuannya seperti itu. Rumusnya memang sudah seperti itu. 70 dikurang 0,5 kita peroleh hasilnya 69,5. Ditambah untuk nilai D1. Ingat, D1 tadi merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini frekuensi kelas modus. Yang di atasnya ini frekuensi sebelumnya. Yang diminta selisihnya. Berarti 14 dikurang 5. Kita peroleh hasilnya yaitu 9. D1 yang di bawah nilainya juga 9. Lalu ditambah D2. Ingat sekali lagi nilai D2 itu merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Ini frekuensi kelas modus. Nah, yang di bawahnya frekuensi kelas sesudahnya yang diminta selisihnya. Itu artinya 14 dikurang 4. Kita peroleh hasilnya yaitu 10. Lalu dikalikan dengan P. Panjang kelas sama dengan yang pertama tadi yang kita cari. Pada modus yang pertama tadi, nilai P-nya yaitu 10. Sama dengan 69,5 ditambah 9 dikali 10 hasilnya 90. Lalu yang di bawahnya 9 ditambah 10 hasilnya 19. Sama dengan 69,5 ditambah 90 dibagi 19. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu 4,74. Sama dengan 69,5 ditambah 4,74 kita peroleh hasil akhirnya yaitu 74,24. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan nilai modus data tunggal dan juga data kelompok yang lebih dari satu nilai modusnya. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.